Halo netizen, ini adalah all new Honda BR-V. Nah, ini merupakan yang varian E. Jadi ini varian yang paling lengkap ya, karena di varian E ini dia ada dua pilihan transmisi, manual dan otomatis. Tapi secara eksterior dibandingin yang varian Prestige yang udah kita review, bedanya nggak begitu banyak ya. Jadi dia tetap mempunyai muka depan yang ala Honda, solid wing face seperti ini. Cuma bedanya di bagian grillnya. Aksennya dia sekarang jadi hitam doff seperti ini ya. Kalau di varian Prestige yang di atasnya kan dia warnanya kayak glossy hitam gitu, tapi dia tetap ada list chrome di bagian atas lampu yang nyebrang dari lampu kiri ke lampu kanan. Untuk lampu utamanya juga tetap sama seperti yang varian Prestige gitu ya, ada lampu senja LED seperti ini, dan lampu utama sama lampu dimnya dia LED. Sennya masih bohlam, tapi di bagian bawah ada fog lamp yang LED juga. Nah, beranjak ke samping baru kelihatan nih kalau di tipe E ini ada yang beda ya. Jadi untuk yang tipe E ini dia peleknya single tone, palang 5 seperti ini yang kayak pelek HRV lama gitu ya. Di sini ukuran bannya itu 215/60R16, jadi 1 inci lebih kecil dibandingkan varian Prestige. Remnya disc brake di depan, di belakang tromol sudah lengkap dengan ABS dan EBD juga ya. Di bagian samping, karena ini sebuah low SUV, dia ada black cladding seperti ini. Di bagian bawah pintu juga ada. Di bagian cover spion ada lampu sen LED-nya. Dan untuk handle, dia tetap smart key kayak varian Prestige, cuma dia nggak ada chrome di handle-nya aja ya. Begitu pula di handle belakang. Lanjut ke belakang, rem tromolnya seperti itu, cukup normal di kelasnya. Dan untuk bagian belakangnya juga mirip-mirip aja sih dibandingin varian Prestige gitu ya. Dia tetap ada lampu senja LED bar seperti ini yang kelihatan cakep banget, walaupun nggak kayak BR-V lama, dia nggak ada garis yang nyambungin ke lampu kiri sama lampu kanan ya. Lampu sen sama lampu mundur dia masih bohlam. Dan untuk varian E ini dia nggak ada emblem varian ya. Kalau Prestige kan ada logo Prestige yang lumayan besar, tapi di sebelah kiri ada emblem BR-V. Di bagian kaca ada wiper, tapi belum ada defogger. Ada high mount stop lamp di atas, sama ada antena shark fin. Di bagian bumper bawah ada sensor parkir 4 titik dengan aksen scuff plate warna abu-abu gini ya. Ini kita buka bagasinya. Nah, bagasinya ini juga switchnya sekarang elektrik, ada kamera mundur di sini, dan lampu plat nomor udah LED. Nah, ini bagasinya kalau jok baris ketiganya itu lagi tegak ya. Jadi ukurannya lumayan oke, lumayan lega gitu ya. Dan dia juga ada lantai ini yang bisa dinaikin ke atas. Nah, kalau misalnya naikin lantai ini udah naik ke atas, kalau misalnya kita lipat jok baris ke tiganya, nah dia jadi rata lantai sampai ke baris kedua sana. Cuma emang efeknya jadi ada kayak ruang nanggung gitu ya, sama seperti di Honda CR-V yang 7-seater. Dan sebagai perbandingan, ini yang paling rebah, ini yang paling tegak. Jadi lumayan beda ya di belakang sini. Oh ya, di sini juga ada tempat untuk naruh dongkrak, dan belum ada lampu bagasi. Oke, yuk sekarang kita tutup aja. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari all new Honda BR-V ini ya. Nah, untuk mesinnya dia menggunakan mesin yang sama seperti Honda City Hatchback RS, 1500 cc, 4 silinder naturally aspirated dengan teknologi iVTEC. Kode mesinnya L15ZF, tenaganya juga lumayan besar, 120 PS dengan torsi 145 Nm. Dan untuk varian E ini dia ada dua pilihan transmisi ya, manual 6 percepatan atau transmisi otomatis CVT, dua-duanya ke roda depan. Untuk ruang mesin ya cukup standar, at least di bagian peredam sini udah lengkap ya, jadi nggak kopong-kopong banget. Oke, sekarang kita masuk ke kabin depannya dari all new Honda BR-V yang varian E ya. Nah, untuk varian E ini dia joknya agak beda ya, jadi dia masih dilapis kayak kain gitu, belum kulit kayak di varian Prestige, tapi bentuknya juga udah lumayan suportif, mirip-mirip joknya Honda City Hatchback. Pengaturan juga masih manual. Di sini ada height adjuster yang bisa diatur naik turunnya. Nih siapa sih yang naikin? Nah, di sini juga ada recline sama ada sliding. Nah, untuk di varian E ini juga tetap ada side airbag ya, walaupun belum ada side curtain airbag atau airbag pilar yang memanjang sampai belakang. Oke, sekarang kita masuk ke kabin
dari all new Honda BR-V ini. Nah, bedanya kalau di varian E ini dia belum dilapis kulit kayak di setirnya BR-V yang varian Prestige, jadi agak Spartan gitu. Tapi pengaturan audio tetap sama. Di sini ada buat volume, ganti track, ganti source. Di sebelah kanan juga tombol MID-nya cuma ya tombol MID doang, nggak ada cruise control kayak di varian teratas ya si Prestige dengan Honda Sensing. Di tengah ada airbag dan klakson. Pengaturannya dia tilt aja ya. Instrument cluster juga mirip-mirip seperti yang Prestige dengan tachometer di kiri, speedometer di kanan, dan di bagian tengahnya itu ada layar MID yang menggunakan LCD TFT gitu ya. Cuma karena nggak ada kuncinya jadi kita nggak bisa akses. Di sebelah kanan sini ada ventilasi AC dengan flap yang bisa dibuka tutup, ada start engine button yang khas Honda modern, kedip-kedip begini, ada tombol untuk mematikan stability control. Jadi untuk varian E ini udah ada VSA-nya atau Vehicle Stability Assist. Di bagian bawah ada tuas pembuka tangki dan kap mesin. Untuk pedal yang bertransmisi otomatis seperti ini, dia masih model gantung dan ada footrest di kaki kiri. Di bagian pintu, nah ini juga beda nih. Kalau yang varian E ini dia nggak ada panel soft touch-nya sama sekali. Jadi kalau di varian Prestige kan di sini panel empuk, di belakang armrest ini juga empuk, tapi di sini plastik keras. Walaupun begitu, ada ornamen silver yang tetap dibawa dari varian paling atas. Handle pintu juga silver, ada switch pelipatan spion, pengaturan spion, dan central locking sama auto up down power window di sisi pengemudi doang. Tapi yang beda di sini nggak ada tweeternya ya. Kalau di varian Prestige itu ada, jadi speakernya cuma di bawah dan ada door pocket di atas. Sun visor-nya polos, nggak ada cermin kayak di varian Prestige. Dan untuk yang tipe E ini dia plafonnya berwarna beige ya, nggak hitam seperti varian Prestige. Spion tengah tetap manual dimming, dan lampu tengahnya ini juga nggak ada lampu baca kanan kiri kayak di varian Prestige ya, dia satu gini doang. Yang sebelah kiri sun visor-nya ada cerminnya, ada grab handle di sini, seatbelt belum bisa naik turun, dan headrest bisa diatur naik turun ya. Nah, di bagian tengah atau di bagian head unit gitu ya, dia sama seperti varian Prestige yang non Honda Sensing, jadi dia masih ada framing tebal seperti ini. Walaupun begitu koneksi tetap sama, ada Apple CarPlay, Android Auto lewat slot USB yang ada di sebelah sini. Ada tombol hazard. Di bagian bawah AC-nya ini agak beda ya, jadi dia AC-nya manual, belum climate control seperti yang varian Prestige, dan dia cuma pengaturan tuh dingin atau nggak dingin gitu ya, nggak ada derajat Celciusnya berapa, tapi tetap ada fungsi max cool, dan dia belum ada flap buat sirkulasi udara kayak generasi yang lama ya. Ada power outlet di bagian sini, ada tempat penyimpanan, 2 buah cup holder, dan ini kebetulan yang varian otomatisnya. Nah, kalau yang di tipe ini dia shifternya belum dilapis kulit, tapi mode transmisi tetap sama, ada mode sport dan ada mode low gear juga. Di tengah sini ada parking brake, masih manual, dan center console ini juga sama, dia belum dilapis kulit. Di dalam sini juga ada ruang penyimpanan yang lumayan oke. Glove box belum soft opening kayak yang varian Prestige, dan belum ada panel kulit di dashboard kiri juga. Oke, sekarang kita pindah ke kabin tengahnya aja yuk. Oke, sekarang kita masuk ke kabin tengahnya dari all new Honda BR-V ini. Nah, sama seperti jok depannya, untuk jok belakang dari Honda BR-V tipe ini juga belum dilapis kulit kayak yang varian Prestige ya. Nah, kalau kita masuk, ini juga ruangannya ya standar low SUV atau low MPV gitu ya, cukup lega, dan jok baris kedua ini juga bisa diatur maju mundur. Nah, kalau di varian E ini dia nggak ada seat back pocket di kanan, tapi di kiri tetap ada yang ada tempat buat naruh smartphone gitu ya. Di belakang si center console ini juga ada power outlet 12 volt. Di bagian atas tetap ada AC double blower dengan 3 level kipas seperti ini, dan ada 3 buah ventilasi. Ada grab handle dengan gantungan baju di sebelah kanan, tapi kalau sebelah kiri dia nggak ada gantungannya ya. Nah, untuk di jok, kalau yang di varian E ini dia nggak ada armrest di tengah sini, tapi tetap ada head restraint yang bisa diatur naik turun, tetap ada input ISOFIX buat naruh kursi bayi, dan ada seatbelt untuk penumpang tengah baris kedua, sama adalah satu lampu kabin di bagian tengah sini. Lihat ke door trim belakang, sama seperti door trim depan, dia full plastik, jadi nggak kayak varian Prestige yang ada
panel empuknya di sini dan di sini ini bener-bener plastik semua. Handle pintu juga tetap silver dan dia nggak ada aksen silver kayak di pintu depan. Aksen silver cuma di handle doang. Ada speaker sama cup holder dan door pocket di belakang sini. Oke, sekarang kita cek baris ketiganya yuk. Oke, sekarang kita masuk ke kabin baris ketiga dari all new Honda BR-V. Nah, dia model pelipatannya itu one touch tumble. Ini kalau diturunin dan kita atur ke posisi yang paling rebahnya atau tempat dimana orang biasa duduk gitu ya. Nah, di sini masih ada 2 jari untuk tinggi gue yang 170 cm, dan kalau kepala gue nyender di headroom, di headrest maksudnya, headroom masih tersisa 2 jari setengah atau mungkin ya masih bisa 3 jari ya, jadi masih cukup lega. Di belakang sini headrest bisa adjust naik turun, ada seat belt 3 titik seperti ini, ada tempat penyimpanan di kiri dengan cup holder. Nah, yang sebelah kanan ada cup holder dengan tempat penyimpanan, tapi untuk yang varian E ini dia nggak ada power outlet kayak di varian Prestige ya. Jadi kalau mau ngecas masih harus nyolok dari power outlet yang di tengah sana. Oke, sekarang kita turun aja yuk. Oke, ini joknya kita turunin lagi aja. Dan oke, cukup segitu dulu untuk review dari Honda all new BR-V varian E CVT tahun 2021 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dalam menyampaikan review. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.